Oke, wes daripada kelamaan ya, kita coba bahas. Kemarin kan yang di IPA 1 sudah mulai mengerjakan gitu ya, sudah dibahas juga di grupnya. Untuk yang IPA 2 apa sudah dikerjakan? Sudah dicoba dikerjakan? Sudah. Sudah, bisa? Ya dah, yuk coba ini belum kelihatan ya. Ini terlihat ya gambar foto dari soalnya? Sudah terlihat? Iya. Oke, ini untuk yang nomor 1 pasti sudah paham ya. Kalau sel volta itu apa? Mengubah apa? Kimia menjadi listrik. Jadi kimia menjadi listrik yang D. Jadi di sini sel volta itu selalu spontan gitu. Jadi kimia membentuk listrik. Nah, kebalikannya nanti adalah sel elektrolisis. Nah, kalau elektrolisis berarti kebalikannya, listrik menjadi kimia gitu ya, tidak spontan. Kalau sel volta spontan, kimia jadi listrik. Oke, untuk yang nomor 2 di sini yang tidak sesuai dengan kaidah sel volta. C. Yang sel volta itu yang C. Katode itu negatif. Kapan gitu ya, KPAN, katoda positif, anoda negatif gitu ya. Berarti yang nomor 3 ini jelas salah karena katodanya harusnya positif. Untuk yang nomor 3 ini penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian temui di mana? Baterai. Di baterai ya. Oke, di baterai yang selama ini kalian gunakan. Nah, untuk nomor 4 nih, ditanyakan adalah yang memiliki harga potensial sel paling kecil. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti ya caranya mau tidak mau ya kalian harus hitung gitu kan. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah data potensial elektroda standar. Nah, kalau standar itu biasanya umumnya dalam bentuk reduksi. Nah, ini kan dari Zn2+ membentuk Zn. Ini kan reduksi. Dari +2 menjadi 0 gitu kan. CO2+ menjadi Cu. Mg2+ jadi Mg, Cr3+ jadi Cr. Nah, berarti kan semuanya ini adalah reduksi, gitu kan? Cara tandanya itu adalah elektronnya ada di sisi reaktan. Itu pasti reduksi. Nah, yang jelas untuk mengetahui potensial sel itu kan tidak boleh semuanya reduksi. Harus salah satunya adalah oksidasi, gitu kan? Harus redok. Ada reduksi, ada oksidasi. Tidak boleh hanya reduksi saja. Nah, berarti di sini itu harus persamaannya harus ada yang dibalik, gitu. Jadi seperti yang A ini, Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Ini suara Bu Nisa terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Ini berarti siapa yang mengalami oksidasi di sini untuk yang opsi A? Yang Zn apa yang Cu? Yang oksidasi. Yang Zn. Siapa? Yang? Zn. Tahu kan ini kan penulisannya itu kan, penulisan umum notasi selnya. Ya. Zn, Zn2+. Ya, perhatikan ini tadi Zn ada garing, sini Zn2+. Nah, terus ini menunjukkan jembatan garamnya, gitu ya. Terus di sini ada Cu, Cu2+, jadi Cu. Nah, reaksi ini kan, notasi sel ini bisa digambarkan, membentuk, kita jabarkan reaksinya. Berarti kan itu maksudnya Zn membentuk Zn2+, gitu kan. Nah, yang ini adalah Cu2+ membentuk Cu. Nah, ini oksidasinya biloxnya adalah 0. Ini
plus 2, berarti naik gitu kan. Nah, berarti kan di sini plus 2 elektron. Nah, berarti kan inilah yang reaksi oksidasinya dari 0 ke plus 2. Sedangkan ini CO2 plus, berarti piloksnya 2. Ini Cu, berarti piloksnya 0. Nah, berarti di sini plus 2 elektron gitu kan ya. Nah, berarti kan ini yang reduksi, yang atas oksidasi. Nah, kemarin di mana yang oksidasi terjadi di mana? Di katoda atau anoda? Yang oksidasi Anode. di Anode. apa kemarin? Kan ada Iya. itu singkatannya ya. Karet. Kemana, Rek? Kok hilang? Nah, ini dia. Nah, kemarin kan ada istilah karet. Ada anoksi. Bukan anoksi. Nah, gimana nulisnya itu? Nah, itu kan katoda terjadi reaksi reduksi, gitu kan? Anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, berarti yang ini adalah oksidasi, berarti ini di anoda, gitu kan? Nah, ini di anodanya. Sedangkan ini reduksi, berarti ini terletak di katodanya. Nah, terus yang ditanyakan adalah energi potensial selnya. Berarti ya kita tulis. Tadi ini diketahui E0-nya berapa dalam soal. Ini E0-nya berapa? Oke, kita kembali ke soal. Mana ini? Dari satu itu bisa untuk secepatnya ngerahin petugas atau enggak sih? Nggak bisa ya? Bisa disebutkan enggak? Kalian masih simpan soalnya? Ini Bu Nisa enggak bisa kembali ke soal soalnya. CO2 plus menjadi CO berapa tadi? E0-nya? Kan diketahui itu dalam soal. Bisa disampaikan? Bu Nisa tuliskan? Min 0,70. Sini, CU ya, yang CU ya. Min? CU plus 0,34. Oh, kok beda ini Oh, ya? yang Yuk. C. Yang CU, yang CU. Ya, ya. CO2 plus menjadi CU. Berapa? Plus 0,34. Plus 0,34. Benar ya? Plus Ya. 0,34 volt, gitu ya. Oke. Yang ZN? Min 0,76. Oke, sebentar. Untuk yang ZN, ini kenapa kok nggak bisa Kan kembali ke dibalik. mana ya? Gimana caranya ini? Plus 0,76. Ya, sebentar. Kan? Ini Bu Nisa kenapa kok tidak bisa? Oh, ini dia. Berapa yang datang? Channel. Dimatikan semua. Nah, ini ya tadi ya soalnya ingat ini semuanya adalah reduksi. Tadi kan sudah benar CU2 plus membentuk CU. Kan sama kan reaksinya? Berarti tidak perlu dibalik. Berarti tetap E0-nya adalah plus 0,34 volt. Itu ya. Nah, sedangkan yang ZN tadi kan yang oksidasi kan, yang di anoda. Nah, sedangkan ini yang diketahui dalam soal adalah ZN2 plus menjadi ZN. Artinya dia masih reduksi. Jadi ini reaksinya perlu dibalik. Nah, kalau ini reduksinya adalah E0 reduksinya adalah min 0,76 volt, berarti kalau oksidasinya Jadi berapa? plus 0,76. Nah, berarti ini kita harus tuliskan plus 0,76 volt. Nah, jadi artinya di sini harus ada yang dibalik membentuk oksidasi. Tidak boleh semuanya adalah reduksi. Nah, dengan demikian nanti sini elektronnya bisa dicoret, gitu kan? Karena di sini kan sudah setara 2 elektron. Nah, berarti di sini bisa diturunkan. Berarti kan di sini ZN plus CU2 plus gitu ya. Ya, menjadi Membentuk ZN2 plus. ZN2 plus. CU.
ZN2 plus Tambah C. plus CU. Nah, sehingga di sini adalah E0 sel, ya. Nah, di sini E0 saja, di sini E0 sel. Artinya kalau sel itu berarti ya terdapat dua reaksi, oksidasi maupun reduksi. Yuk, berapa ini kalau dijumlah? Reduksi 1,1. Plus 1,10 volt 1,10 plus volt. 1,10 Oke, berarti volt. yang opsi A 1,1 volt plus. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya ini dikembalikan lagi ke sini kan benar, berarti ini ZN2 plus gitu ya. Oksidasi, berarti kan ini ada di anoda. Nah, ini Cu2 plus menjadi Cu, berarti ini di katoda. Gitu. Nah, untuk soal selanjutnya, berarti ya kalian, untuk opsi selanjutnya, kalian itu sudah cari Coba sendiri. sendiri-sendiri. Gitu. Yang jelas di sisi sini harus oksidasi, di sisi selanjutnya adalah reduksi. Gitu ya. Mana ini? Sudah kalian cari? Mana yang paling kecil E0-nya? Desa. Yang mana? Siapa yang sudah mengerjakan? BB jawabannya. Yang B. ZN2 plus, CR3 plus, CR. Itu. Berapa Ya. ini? Sama semua? Yang B 0,02. Nah, ya wes, kalau semua sama. Bisa enggak ngitung ya? Yang jelas caranya seperti itu. Kalian cari satu persatu. Gitu ya. Soal seperti ini ya pasti akan muncul di soal ulangan maupun kayaknya UTBK juga ada ya. Gitu. Nah, dah seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau enggak ada ya bisa tinggal lanjut. Enggak ada? Lanjut, Bu. Oke. Untuk yang soal nomor 5. Diketahui. Oke, untuk yang reaksi yang pertama, ini kan sudah lengkap. Ada oksidasi, ada reduksi, gitu ya. Sedangkan yang reaksi kedua, itu hanya reduksi, reaksi ketiga juga reduksi. Yang ditanyakan adalah potensial standar bagi reaksi Zn plus Sn2 plus menjadi Zn2 plus Sn. Gitu. Nah, berarti ya ini berdasarkan yang sudah diketahui, berarti harus dibolak-balik gimana caranya untuk mendapatkan reaksi ini. Ya. Karena di sini Zn-nya ada di posisi reaktan. Nah, sedangkan ini sudah diketahui di posisi reaktan, berarti reaksi yang pertama tidak perlu dibalik, gitu kan? Ya. Sn2 plus ada di sisi reaktan. Ini juga sama, Sn2 plusnya juga ada di sisi reaktan, berarti tidak usah dibalik. Nah, sedangkan yang ini Cu2 plus di pertanyaannya tidak dibutuhkan, tapi kan nanti di sini ada di reaksi yang pertama, berarti kan harus dihilangkan. Berarti caranya harus dibalik gitu kan, biar di sini bisa di coret Cu2 plus dengan Cu2 plus harus ada di ini kan sudah ada di sisi reaktan. Berarti harus ini dibalik dijadi sisi produk Cu2 plusnya. Gitu ya. Nah, berarti kan reaksi pertama, reaksi kedua tetap, sedangkan reaksi yang ketiga dibalik. Berarti ini menjadi min 0,34 volt, gitu kan? Iya, Bu. Oke, terus Iya, Bu. sudah semua ini berarti ya? Sudah ketemu ya? Sudah. Suara Bu Nisa nggak kedengeran, dah? Dengar. Dengar gini, Miftah. Dengar, Bu. Enggak. Sudah dengar Miftah? Miftah J17. IPA 2 atau IPA 1 ini? Sama-sama ada Miftahnya soalnya. Oke, ini sudah ya berarti ya? Berarti kalau ini Sudah. dibalik. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 5? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Lanjut. Sudah bisa ya? Bisa, Bu. Berapa jawabannya ini? 0,62. D ya, 0,2. Oke, lanjut yang nomor 6 sekarang. Nah, yang nomor 6 ini tidak ada angkanya sama sekali.
gitu ya. Hanya diketahui suatu bagan sel volta, di sini ada elektroda Al dan elektroda Cu. Untuk larutannya, yang elektroda Al ini dimasukkan ke dalam larutan Al2SO4 3 kali, sedangkan yang Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, gitu kan? Nah, yang ditanyakan adalah diagram sel voltanya. Nah, kalau misalnya cul-culan seperti ini, tidak diketahui potensial elektrodanya, ya berarti ya kalian harus mempelajari tentang deret volta yang sudah Bunisa share di bahan ajar itu, video itu. Iya, Bu. Nah, deret volta. Kenapa, Vin? Nggak jadi deh, Bu, paham. Nggak jadi. Oke, tentang deret volta. Nah, sudah dilihat itu videonya? Sudah disimak? Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Nah, sudah dibuat catatan ya di bukunya. Kalian bukan hanya menyimak tapi dicatat gitu kan. Nah, kalau di deret Ya. volta itu punya kalian dimulai dari apa? LI. Di video itu. Soalnya ada yang deret volta yang panjang, ada yang jauh lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu. Kalau misalnya Bunisa itu biasanya pakai lika bacana, dibuat itu kalimat mnemonik itu. Lika bacana meninggal alam, MG meninggal alam, mana zaman Fir'aun gitu ya. MN mana zaman Fir'aun, FE, Nabi Sulaiman, NI, Nabi, ini SP ya, Nabi Sulaiman, oh ini SN ya, SN, pemberani, itu PB, terus di sini ada H, itu maksudnya, kupruk hangus, CU, kupruk hangus, oke, agak pahit, oke, agak pahit, PT, AU. Nah, kalian boleh menggunakan kata-kata yang lainnya, gitu. Tapi ya formalnya yang seperti ini, yang cukup ini saja sudah yang dihafalkan gitu. Lika bacana meninggal alam, mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberani, hahaha, kupruk hangus, agak pahit, au. Nah, ini yang sudah kalian pelajari dari sini, dari kiri ke kanan. Bagaimana tingkat reduksinya? Semakin mudah tereduksi atau semakin sukar tereduksi? Halo? Mana, Rek? Semakin? Semakin ke kanan semakin reduksi. Nah, semakin mudah tereduksi gitu ya. Semakin semakin mudah tereduksi. Wah, baterainya habis. Nah, sedangkan kebalikannya ya, dari kanan ke kiri. Ya, apa Rek gambarnya ini ya? Bisa enggak punya pen tablet. Nah, gitulah. Nah, ini adalah semakin mudah teroksidasi. Mudah teroksidasi. Nah, kemarin kalian kan saat kelas 10 juga sudah pernah mempelajari. Kalau dia mengoksidasi temannya, berarti dianya sendiri adalah reduktor atau oksidator. Reduk. Reduktor.
Kalau mengoksidasi ya. Nah, ini kan berarti mudah teroksidasi, berarti dianya adalah reduktor gitu kan ya. Nah, berarti kan dari kiri ke kanan berarti dia bertindak sebagai reduktor yang baik gitu ya. Kebalikannya dari kanan ke kiri ya barusan ya. Nah, kebalikannya dari kiri ke kanan dia semakin mudah tereduksi, artinya dia Reduktor bersifat lemah. ya reduktor yang lemah atau dia adalah oksidator yang baik. Dan dia mudah mengalami reduksi, dianya sendiri mengalami reduksi, tapi dia mengoksidasi temannya gitu kan. Oke, terus sekarang kita bandingkan untuk yang soal tadi. Soal tadi adalah Al dengan Cu gitu ya. Al dengan Cu. Al mana tadi? Al. Nah, ini kan Al. Sedangkan sini Cu. Nah, sekarang Al ada di sebelah kanan atau kirinya Cu? Kiri. Di sebelah kiri. Artinya Al lebih mudah teroksidasi atau lebih sukar teroksidasi dibandingkan Cu? Lebih mudah teroksidasi daripada Cu. Lebih mudah teroksidasi gitu kan. Nah, berarti otomatis Al-nya di sini akan teroksidasi membentuk Al 3+ gitu. Kenapa kok 3+? Tahu ya itu, paham ya? Ya karena dia golongan 3A gitu kan. Berarti kan Al 3+ gitu. Sedangkan Cu-nya di sini atau kalian kalau misalnya bingung, kalian sesuaikan sama itu larutannya. Kan tadi larutannya Al2 SO4 3 kali gitu ya. Al2 SO4 kali. Nah, berarti kan ini kan tersusun dari Al3+ dengan SO4 2- gitu kan? Nah, berarti Al-nya membentuk Al 3+. Sedangkan Cu-nya tadi adalah larutan Cu SO4 ya? Iya. Nah, SO4 itu kan selalu SO4 2-. SO4 selalu SO4 2-. Aduh, Berarti kenapa Cu-nya sakit? berapa plus? Cu-nya berapa plus berarti? Kalau sini 4, Cu-nya 2+ gitu. Nah, berarti kalau ini sudah teroksidasi, berarti kan Cu-nya harus terreduksi. Gitu kan? Berarti dari Cu2+ membentuk Cu. Nah, berarti ya tinggal di sini plus 3 elektron. Ya. Untuk menyetarakannya, sini plus 2 elektron. Nah, sedangkan yang ditanyakan apanya? Oh, notasi selnya ya. Ya, berarti mulai dari yang oksidasi siapa? Al gitu kan? Al. Terus di sini Al 3+. Al 3+. Al 3+. Cu2+. Cu2+ sama Cu. Cu2+. 2+ Bu. 2+ Bu. 2+ Cu gitu ya. Udah selesai. Jadi kalau misalnya tidak ada tekniknya, ya berarti ya kalian hafalkan seperti ini. Gitu. Yang jelas inilah Cu, Hg, Ag, PT, Au. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham sudah? Nah, oke. Kalau gitu sekarang Bu Nisa mau menegaskan kembali tentang elektrolisisnya. Ini terlihat ya, ada PPT. Iya. Nah, oke. Ini sel elektrokimia pembukaan. Ini ya, reaksi redoks spontan. Kalau spontan itu ya berarti dia bisa berlangsung dengan sendirinya. Artinya dia menghasilkan listrik. Nah, berarti ya si sel volta itu tadi kan menghasilkan listrik dari kimia menjadi listrik. Sedangkan yang redoks tidak spontan itu memerlukan listrik. Nah, artinya dia elektrolisis. Dari listrik membentuk kimia, kebalikannya gitu. Oh, ini perlu di slide show. Terlihat lebih jelas ya? Iya, Nah, Bu. ini kemarin kan, tadi kan juga sudah dibahas ya tentang Zn sama Cu. Nah, untuk yang Zn-nya kan yang akan teroksidasi ya.
Zn membentuk Zn2+. Sedangkan Cu-nya akan tereduksi membentuk Cu. Oke, ini adalah, terlihat ya, mouse-nya kelihatan enggak? Bu Nisa menuding kelihatan ya? Oke, ini kan awalnya larutannya adalah biru gitu ya. Ini adalah larutan yang mengandung ion Cu2+. Yang mungkin adalah ini larutan CuSO4. Berarti kan sama aja dengan larutan Cu2+ kan di dalam sini ya. Nah, terus di sini adalah logam Cu-nya, logam tembaganya. Ini berarti kondisi awal sebelum dia direaksikan secara sel volta. Gitu. Setelah dilakukan rangkaian sel volta, ternyata di sini akan membentuk apa ini? Terlihat apa ini kalian? Bagaimana larutannya? Apakah masih sama-sama biru? Beda. Kuning. Ya. Enggak. Hah? Enggak. Iya sama-sama biru, tapi agak lebih pudar gitu kan ya? Lebih Iya. pudar ya. Nah, sedangkan yang terjadi pada lempengan tembaganya bagaimana? Warna Awalnya hitam. gimana? Awalnya kan ya bersih gini ya. Terus di sini kayaknya jauh kayak ada ketempelan gitu ya, warna hitam gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini yang terjadi karena Cu-nya itu akan mengalami reduksi. Jadi, di sini larutan Cu2+-nya kan tereduksi membentuk Cu. Cu2+ membentuk Cu gitu kan? Nah, jadi kan awalnya di sini warna biru, lalu dia akan berkurang karena Cu2+-nya akan berubah menjadi Cu padatan. Makanya di sini larutannya akan pudar. Dan ada yang menempel di tembaganya gitu. Jadi akan kan Cu2+ membentuk Cu. Nah, Cu-nya kan Cu padatan. Nah, ini akan menempel di tembaganya ini gitu. Bisa dipahami enggak penjelasan Bu Nisa? Bisa, Ya. Rek? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Nah, Bu. jadi Cu2+-nya akan berkurang membentuk Cu. Jadi kan di sini awalnya mungkin masanya ini 10 gram. Nah, terus kan ketambahan Cu lagi, berarti otomatis massa sesudah sel volta ini akan jauh lebih banyak, gitu kan ya? Oke, lanjut slide berikutnya. Aduh. Iya, aduh, jangan gitu. Iya, biar Oke, dah. ini yang Biar kemarin cantik. Nanti tumbuh lebat. adiknya siapa itu ikut belajar. Terjadi perubahan. Oke, ini sudah ya kemarin, nggak usah ada kayaknya nih. Lanjut aja. Nah, ini diagram sel volta. Kayaknya kalian sudah paham juga ya tentang ini. Nah, ini juga perhitungannya. Oke, untuk yang seperti soal seperti ini, kira-kira mana yang akan berperan, mana yang akan terjadi di anoda, yang CD apa CU? Yuk, agak cepat ya. 10 menit lagi habis soalnya Zoom-nya. Pakai yang gratisan soalnya nih. Ayo, mana Rek? Antara CD sama CU ini, mana yang akan terjadi di anoda? Mana yang akan berperan sebagai anoda? Gitu dah. Anodanya siapa? CD. Halo, CD. yang mana? Yang CD. anoda ya? Ya, yang CD. Ada yang Iya, jawab CD. CD. Yang lainnya Iya, yang CD. diem aja, apa jawabannya kira-kira? Ada Ya, 39 peserta. CD. Kenapa alasannya kenapa kok CD? Yang kadmium Karena kenapa? karena anoda itu. Negatif. Oke, ini kalau dilihat dari sini E0-nya kan lebih besaran yang ini Cu plus ya, plus 0,34. Nah, artinya si Cu ini lebih mudah terreduksi gitu kan? Ini kan reduksi reaksinya, berarti yang E0-nya lebih besar berarti mudah tereduksi. Nah, otomatis yang lebih kecil berarti dia sukar tereduksi, berarti dia ngalah, terjadi oksidasi gitu ya. Berarti CD-nya ini yang harus dibalik gitu kan. Berarti CD menjadi CD2+ gitu ya. Berarti kan sini harus plus 0,40 gitu ya. 0,40. Nah, sehingga nanti E0 selnya ketemu berapa? Berapa E0 selnya? 0,74 ya.
plus ya, plus 0,74 gitu kan. Nah, berarti benar karena dia plus positif spontan gitu. Nah, kalau misalnya kalian salah membalik ini, berarti yang misalnya CU kalian balik, berarti kan sini min 0,34 gitu kan. Nanti perhitungannya berarti min 0,74. Lah, min tidak sesuai kan sama sel volta yang tadi katanya spontan. Nah, berarti otomatis jelas salah pembalikannya, mana yang menjadi oksidasi, mana yang reduksi itu salah di situnya gitu ya. Paham ya? Sekalipun cepat ya. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Lanjut sini. Oke, itu tadi penjelasannya sama aja. Oke, ini sudah sel elektrofis. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan soal lain mungkin? Apa, Rek? Sebelum habis? Soalnya banyak tipe soalnya gitu. Ini kalian mau ulangan dulu atau lanjut elektrolisis? Karena panjang itu banyak. Berarti kan yang belum ulangan mulai dari itu ya, persamaan menyetarakan persamaan reaksi redox gitu ya. Siap. Ya wes kalau gitu ulangan aja dulu ya. Minggu ini atau Ya. minggu depan? Bisa tawarkan. Oh, Minggu gitu. depan. Kenapa kok minggu Minggu depan? depan. Minggu depan aja. Oke, kalau gitu mulai dari menyetarakan Bu. reaksi redox ya, sampai yang sel volta. Sel voltanya sampai yang itu udah gitu ya. Oke, kalau gitu berarti untuk pertemuan selanjutnya Punisa kasih sedikit soal-soal penguatan tuh. Dan sedikit masuk ke elektrolisis, baru minggu depannya kalian ulangan gitu ya. Oke dah kalau gitu Punisa mau itu dulu, absen dulu siapa yang hadir di sini. Nah, kelihatan. Oke dah, kalau gitu Punisa akhiri. Semoga berhasil di ulangan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bisa diakhiri ya.